Hai, halo teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Autoimun mengalami kondisi sesak napas, apa sih sebabnya, dok? Berbahaya nggak sih? Perlu penanganan lanjut atau apa yang harus saya lakukan? Nah, ini sering ditanyakan oleh sahabat autoimun. Teman-teman sekalian, sesak napas merupakan suatu kondisi di mana terjadi kesulitan bernapas atau rasa tidak nyaman saat bernapas. Nah, sesak napas memang paling sering dihubungkan dengan kelainan paru atau kelainan jantung. Padahal sesungguhnya penyebab sesak napas ini sangat banyak sekali. Nah, autoimun mengalami sesak napas, apa saja sih kemungkinannya? Benar sekali bahwa bisa saja kelainan paru. Kelainan paru seperti apa? Misalnya penyakit autoimun, adanya interstitial lung disease, pulmonary hemorrhage, adanya cairan di dalam rongga paru yang disebut dengan efusi paru, dan masih banyak kelainan paru yang lain yang bisa berkaitan dengan autoimun. Nah, bisa juga terjadi kelainan jantung, misalnya radang pada otot jantung, penyempitan pembuluh darah jantung, hipertensi pulmonal, adanya cairan dalam rongga jantung atau yang disebut dengan efusi perikardium, dan masih banyak lagi kelainan yang lain. Namun teman-teman sekalian, jangan lupakan juga bahwa ada penyebab sesak napas yang lain di luar kelainan paru dan jantung. Misalnya, apakah ada infeksi virus, bakteri, dan jamur di paru-paru? Ini juga bisa menyebabkan sesak napas. Atau misalnya ada infeksi berat di tempat lain, ini juga bisa menyebabkan sesak napas atau gangguan organ tubuh. Misalnya kalau terjadi gangguan ginjal dan segala komplikasinya, ini juga merupakan salah satu penyebab sesak napas. Bisa juga faktor alergi ataupun kegemukan. Nah, ini kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan sesak napas. Dan ada juga loh kondisi-kondisi yang lain yang sebenarnya seolah-olah bukan berada pada sistem pernapasan, namun gejalanya mirip dengan sesak napas. Contohnya misalnya adalah GERD. Jadi kalau asam lambung naik secara berlebihan ke kerongkongan bisa menimbulkan rasa nyeri, tidak enak di dada, dan bahkan sampai sesak napas. Nah, ada juga serangan panik, gangguan cemas. Ini juga keluhan-keluhannya bisa seperti orang sesak napas. Nah, yang penting teman-teman sekalian, kalau mengalami kesulitan bernapas atau rasa napasnya tidak plong yang kita sebut sebagai sesak napas, teman-teman harus menyampaikan keluhan ini ke dokter yang merawat. Dokter akan mencari penyebabnya dan memberikan penanganan yang sesuai. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali.